Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hiro Baikyar dengan NPM 2517051038. Saya ada di kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal mengenai perangkat input dan output. Nah, diberikan sebuah gambar namanya block diagram of an external device. Nah, di begini soalnya, kalau seorang teknisi menemukan bahwa sebuah sensor atau perangkat eksternal itu terdeteksi oleh sistem ready pada status signal. Namun, data yang terbaca oleh komputer tidak pernah berubah meskipun kondisi lingkungan fisik sudah dimanipulasi. Berdasarkan diagram tersebut, komponen manakah yang paling mungkin mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya? Jadi sensornya itu nge-freeze lah. Nah, ada beberapa jawabannya yang salah satunya itu yang benar. Yang pertama itu ada namanya yang A, input output modul karena gagal melakukan word transfer ke arah CPU. Yang B, kontrol logik karena gagal menerima sinyal kontrol dari I/O modul. Terus ada transducer karena gagal mengonversi perubahan energi dari lingkungan menjadi data digital. Atau yang D nih, buffer karena tidak mampu menyimpan data sementara sebelum dikirim ke I/O modul. Nah, berdasarkan gambar ini, jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu salahnya adalah di transducer karena gagal mengonversi perubahan energi dari lingkungan menjadi data digital. Oke, akan coba saya bahas mengenai kenapa bisa jawabannya adalah yang transducer ini. Oke, pada gambar ini itu menjelaskan struktur internal dari perangkat eksternal atau peripheral, ya seperti keyboard atau printer atau sensor lah. Pada kasus ini kan sensor. Dan bagaimana ia itu berinteraksi dengan I/O modul yang ada pada sistem komputer utama. Nah, perangkat eksternal ini itu berfungsi sebagai jembatan antara lingkungan fisik yang di luar lingkungan fisik dengan sistem digital komputer melalui tiga komponen utama, yaitu adalah kontrol logik atau logika kendali. Bagian ini bertindak sebagai otak dari perangkat eksternal tersebut. Nah, ia ini menerima perintah dari I/O modul. Dari I/O modul ini untuk menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya aja kayak mulai membaca data atau berhenti mengirim data. Jadi dia ini sebagai penerima sinyal kontrol. Terus untuk mengirim sinyal status. Jadi ia ini akan memberikan laporan balik ke I/O modul mengenai kondisi perangkat saat ini. Misalnya ya perangkat siap atau sibuk atau sedang mengalami error. Nah, itu adalah tugasnya ini untuk mengirim sinyal status. Terus ada namanya buffer atau bahasa Indonesianya adalah penyangga lah. Karena uh, karena adanya perbedaan kecepatan yang drastis antara CPU yang sangat cepat dan perangkat fisik yang lambat, dibutuhkan sebuah namanya buffer. Nah, ini bisa sebagai penyimpanan sementara. Buffer ini menampung bit-bit data yang akan dikirim ke I/O modul atau data yang baru saja diterima dari I/O modul. Nah, dia juga bisa dijadikan sebagai sinkronisasi. Hal ini itu memungkinkan data yang dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dikirim secara massal, sehingga CPU itu tidak perlu menunggu setiap bit data yang masuk satu persatu dari lingkungan luar. Nah, di sini itu ada namanya transducer atau pengalih lah. Nah, ini tuh adalah komponen yang paling unik pada perangkat eksternal karena ia itu bersentuhan langsung dengan lingkungan luar. Nah, misalnya aja kayak konversi sinyal. Nah, transducer ini itu mengubah data unik dari lingkungan, ya kayak seperti tekanan tombol keyboard atau gelombang suara atau suhu panas lah. Nah, itu menjadi sinyal elektrik digital yang bisa disimpan di buffer ini. Nah, dia ini juga bersifat dua arah ya.
pada perangkat output kayak speaker. Nah, transducer ini melakukan hal sebaliknya, yaitu mengubah data digital dari buffer menjadi gelombang suara. Nah, udah tepat kan bahwa transducer ini yang bermasalah ketika pada kasus ini pada satu signalnya itu malah nge-freeze lah. Oke, terus dalam diagram ini aliran data dari luar ke dalam itu adalah lingkungan, habis itu adalah ke transducer, habis itu ke buffer, dan ke I/O modul. Nah, jika status perangkat adalah ready, kayak di kasus tadi itu, berarti jalur komunikasi antara kontrol logik dan I/O modul bekerja dengan baik. Namun, karena data tidak berubah atau statis saat kondisi lingkungan berubah, titik masalahnya itu ada pada tahap awal konversi data. Nah, konversi data tersebut itu adalah peran dari transducer ini. Jadi, transducer ini bisa dibilang sebagai penerjemah antara dua fisik dan dunia digital. Nah, itu ada namanya input. Dia ini input, yaitu adalah untuk perubahan fisik kayak suhu panas, tekanan, dan gelombang suara. Terus ada namanya output, yaitu sinyal elektrik yang merepresentasikan nilai digital. Jika transducer ini tuh macet atau rusak, ia itu akan terus mengirimkan nilai yang sama ke buffer. Nah, sehingga komputer itu hanya akan membaca data yang itu-itu aja. Nah, terus fungsi buffer ini apa? Yaitu fungsinya adalah untuk menampung data hasil konversi transducer tadi. Karena kecepatan transducer biasanya sangat lambat dibandingkan kecepatan transfer ke I/O modul, buffer ini memastikan bahwa masih ada gitu loh data yang siap diambil kapan saja oleh si I/O modul tanpa mengganggu proses konversi yang sedang berjalan. Nah, terus kalau si logika kendali ini itu hanya mengatur lalu lintas. Jadi kapan data dikirim, apakah perangkat sibuk atau enggak. Nah, ia ini tidak peduli dengan isi datanya selama ia bisa mengirim sinyal status ke I/O modul. Maka secara prosedural perangkat dianggap bekerja meskipun data di dalamnya salah karena kerusakan transducer. Transducer. Nah, memang kasus seperti ini tuh sering terjadi pada kerusakan sensor di industri-industri lah. Nah, di mana sistem itu mendeteksi terpasang, namun nilai sensornya tuh nge-frozen atau nge-freeze atau beku lah. Hal ini tuh mengonfirmasikan bahwa masalahnya itu berada di lapisan fisik atau transmisi awal, yaitu namanya transducer. Sekian dari pembahasan dari soal ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.